jadi tari-tarian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang gantikan kain tabungku dengan sukacita. Terbang lebih tinggi, lebih tinggi dalam kidung pujian, pujian syukur tiada henti di dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, biar yang bernafas tak berhenti puji nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Dewi Fatimah Titale Lepa. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 242, bait 1 dan bait 2. Muliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, penolong kami dan tempat perlindungan kami, saat ini kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah PKP pada sore hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, berkatilah ibadah ini, dan biarlah ibadah ini, doa dan nyanyian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 9 secara silih ganti.
Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan ibu-ibu sekalian akan membacakan ayat yang genap dan selanjutnya. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Selah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur melalui persekutuan kaum perempuan, kasih Tuhan boleh mengasihi dan memberkati kami. Dalam kesempatan yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari berkati kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, layakkanlah kami untuk kami menerima sabda kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk kami mengerti dan melanjutkan karya Tuhan melalui firman untuk kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Baik, ibu-ibu yang kekasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan firman Tuhan untuk kita renungkan di sore hari ini dalam pembacaan firman kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 13 hingga 16. Firman-Nya, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu,
untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, sanak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam pembacaan firman Tuhan, cerita tentang Abraham dan Lot, pasti kita memahami dan kita juga mengerti keberadaan Lot dan juga Abram. Dan juga tidak salah ketika Allah memilih Abram sebagai bapa orang percaya. Dan juga di balik semuanya itu Allah mengetahui bahwa Abram juga memiliki kelebihan-kelebihan, bahkan Abram juga memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi di dalam kelebihan dan di dalam kekurangan itu, Allah ingin menempatkan Abram memiliki satu kedudukan untuk kehidupan bangsa Israel. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini kita melihat bagaimana bahwa yang digumuli dan dihadapi oleh beberapa kekuasaan kekerajaan atau raja-raja yang hadir dalam kehidupan Lot dan juga Abraham, khususnya dalam pembagian tanah. Dan kita tahu tanah yang dimiliki oleh atau yang diambil oleh Lot itu adalah tanah yang penuh dengan kesuburan, tanah yang menjanjikan kenikmatan, tanah yang ya benar-benar akan memberikan warna untuk kehidupan Lot. Tapi kita ketahui juga meskipun apa yang dimiliki oleh Lot semuanya itu serba mewah, serba subur, serba ada, tetapi semua di sekeliling dan di sekitar kehidupan Lot penuh dengan konflik, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan peperangan. Sehingga kita melihat bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh Lot ketika ia boleh merasakan berkat yang luar biasa dari pilihan untuk tanah bagi keluarga dan juga bagi sukunya. Ada hal yang kita mau perhatikan ketika Abram mengalah, bukan berarti kalah. Dia mengalah memberikan kesempatan kepada Lot untuk menikmati karya Tuhan, dan di dalamnya itu ada satu hal yang kita mau melihat. Karakter Abram. Ada dua karakter yang di pembacaan firman Tuhan kita. Karakter yang pertama, bagaimana Abram tidak pernah menikmati sendiri berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga ketika Lot sebagai saudara dan diberi kesempatan, kamu mau pilih yang mana, ambil yang mana, terserah. Nah, inilah satu karakter yang dimiliki oleh Abram, karakter yang tidak menginginkan dan tidak mau menikmati berkat Tuhan sendiri. Begitu. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Abram juga tidak bisa tidur nyenyak ketika Lot ada dalam pergumulan, itu di ayatnya yang ke-10. Di lembah Sidim ini di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri dari pegunungan. Nah, ini yang awal pergumulan dari Lot. Jatuhnya Raja Sodom dan jatuhnya Raja Gomora di
sumur. Nah, ini adalah awal kehidupan bagaimana Lot diperhadapkan dengan tantangan. Itu ayat yang ke-11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh lalu pergilah. Ini menjadi beban bagi Lot. Ketika raja yang menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuannya kalah dan jatuh, dan ia diperhadapkan dengan musuh, bukan hanya diperhadapkan dengan musuh, tetapi di ayat yang ke-12, juga Lot, sanak saudaranya Abram, beserta harta bendanya di bawah musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, ini yang juga dimiliki oleh Abram, keresahan, kebimbangan, ya enggak bisa tidur karena keponakannya sendiri ditahan, keponakannya sendiri dalam pergumulan, keponakannya sendiri dalam kesusahan. Nah, jiwa tidak bisa tidur dimiliki oleh Abram ini terpelihara dan menjadi satu pergumulan yang memang harus diselesaikan. Sehingga Abram mau memperlihatkan bagaimana apa yang akan dia kerjakan dan apa yang akan ia lakukan. Dan hatinya tidak rela. Hatinya tidak rela dan tidak menerima ketika melihat orang lain menderita. Orang lain menderita, keponakannya menderita. Orang lain saja dia tidak benar-benar rela, apalagi keponakan yang ya pasti dekat, ada dalam kekeluargaan. Itu dia tidak rela untuk melihat orang lain menderita dan susah, apalagi keponakannya. Ini satu karakter yang memang luar biasa yang dimiliki oleh Abram. Dan sikap ini juga sebenarnya harus menjadi bagian dan menjadi milik dalam setiap kehidupan kita saat ini. Di sekitar kita banyak orang menderita, di sekitar kita banyak orang-orang melakukan satu kejahatan. Kita harus sedih dan bernangis ketika melihat situasi dan kondisi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat posisi kita ada di Abram, merasakan pergumulan, merasakan tidak bisa tidur, merasakan tidak bisa melakukan apapun ketika melihat saudaranya. Dan saat ini ketika kita dihadirkan juga melihat pergumulan-pergumulan, merasakan dosa, merasakan kekejian, merasakan perbuatan yang menghancurkan, ya khususnya persekutuan kita. Pasti kita akan sedih. Pasti kita akan menangis, bukan kita mencari-cari siapa sebenarnya yang salah. Tetapi bagaimana keprihatinan kita yang harus kita tunjukkan. Keprihatinan ketika dosa yang dipelihara oleh saudara-saudara kita. Dosa yang tidak pernah mereka tinggalkan. Dan dosa yang tetap terus mengikat dalam hati dan pikiran mereka. Ya kalau mengaku sih mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu kekasih, kita bisa memberikan satu kesempatan. Nah, kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Dan pengampunan itu menjadi hak bagian dalam kehidupan kita. Ketika dosa hadir dalam kehidupan dan persekutuan kita dan tidak ada kata pengakuan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan? Yang pasti kita mungkin hanya menangis dan sedih melihat apa yang terjadi di sekitar hidup, di sekitar pelayanan, di sekitar masyarakat yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua, Abram menghadapi musuh dengan iman. Karena dalam pembacaan firman Tuhan kita, bagaimana ketika Abram mendengar orang-orang datang dan menyampaikan bahwa Lot ditahan. Dia tidak tinggal diam. Dengan iman percayanya kepada Tuhan, dia mengirimkan 318 orang yang terlatih. Ya terlatih mungkin di sini terlatih menguasai alat perang, melatih disiplin, melatih emosi, melatih mempersiapkan, karena dalam setiap peperangan pasti disiapkan hal-hal untuk menunjang dan menopang yang pasti kemenangan yang akan diraih dalam setiap peperangan. Nah ini yang disiapkan oleh Abram. Abram menyiapkan 308 orang yang terlatih untuk menghadapi musuhnya yang besar. Karena kita tahu bahwa musuh yang dihadapi oleh Lot atau orang-orang yang hidup di sekitar Lot adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu, yang mengalahkan
kehidupan daerah Kanaan. Berarti luar biasa. Tetapi Abram tidak berpikir gegabah. Abram tidak menunjukkan emosinya yang benar-benar mau membuktikan bahwa dia seorang yang bijaksana. Tidak. Tapi dia benar-benar memperlihatkan bagaimana iman. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan, meskipun 318 orang saja loh Bapak Ibu-Ibu yang kekasih. 318 orang dibandingkan dengan orang yang melawan Kanaan yang begitu hebat dengan perlengkapan perang, yang begitu hebat mereka memiliki teknik dalam peperangan, strategi menyusun untuk menghancurkan lawan dan musuh. Itu tidak dimiliki oleh Abram. Yang Abram miliki, dia percaya bagaimana ketika melihat Daud mengalahkan Goliat. Terus dia juga mungkin melihat bagaimana ketika Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan atau dari Mesir. Semua itu karena iman, karena percaya, karena ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memakai orang yang kecil, orang yang tidak dipandang, orang yang mungkin ya hanya sekilas mata saja kita melihatnya. Tetapi Tuhan mau tunjukkan itu. Tuhan mau menunjukkan bagaimana orang-orang yang di bawah inilah, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menjadikan bahwa segala apa yang ia kerjakan hanya bertumpu kepada Tuhan, dan Tuhan mau membuktikan karyanya untuk dia bisa menolong dan memberi kesempatan kepada orang untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Nah, ibu-ibu yang kekasih, kita semua kan diperhadapkan dengan hal itu. Situasi dan kondisi kehidupan kita diperhadapkan dengan begitu banyak hal. Kita diperhadapkan dengan ya namanya cinta, namanya kasih sayang. Mungkin bahasa kasih ini yang akan menjadi luar biasa dalam kehidupan dan persekutuan kita. Orang selalu berbicara tentang kasih, tetapi tidak memaknai apa sih itu kasih. Orang berbicara tentang cinta, apa sih maknanya itu cinta? Cinta membutuhkan pengorbanan, kasih juga membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan yang diwujudkan melalui tindakan, melalui kerendahan hati, melalui takut akan Tuhan. Bukan karena kesombongan, bukan karena kesemena-menaan. Nah, kasih inilah yang dimiliki oleh Abram. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa melakukan apapun, dia gelisah hatinya ketika ada sesuatu yang tidak baik di sekitar hidupnya. Lah kalau kita sekarang kita suka nih. Kita suka kalau ada orang lain dalam pergumulan, wah sudah melalui WA, melalui status untuk ya secara membuat orang lain tidak berdaya. Itu yang seringkali kita lakukan. Kita sebagai seorang perempuan yang memang benar-benar ya orang bilang dengan kehadiran perempuan harusnya menjadi berkat, tapi dengan kehadiran perempuan ini yang malah menjadi satu kehancuran. Saling menolong, tema hari ini, saling membantu. Hal seperti apa yang akan kita lakukan ketika saling menolong, saling membantu? Kalau Abram sangat jelas persoalan yang ia hadapi. Ya ketika kita juga ingin menolong dan membantu orang di sekitar kita, juga kita harus tahu jelas setiap persoalan-persoalan yang hadir, sehingga dengan pertolongan kita, dengan kehadiran kita, semuanya boleh terselesaikan, bukan malah menjadi kehancuran. Bukan bagi yang ditolong, tetapi bagi setiap orang yang hadir dalam kehidupan dan persekutuan kita. Nah, mari ibu-ibu yang kekasih, jadikanlah kita sebagai perempuan-perempuan yang bijaksana, perempuan-perempuan yang rendah hati, perempuan-perempuan yang tunduk kepada aturan Tuhan. Tertundukkan dalam kehidupan kita ketika kita tahu bahwa Tuhan sanggup. Lihat saja, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel. Perhatikan cara Tuhan. Mustahil, kalau kita mau pakai logika, mustahil cara itu. Apalagi bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Kenapa harus 10 tulah? Berarti kan cara Tuhan. Berbagai macam cara Tuhan memakai dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tunduklah kepada Tuhan. Jadikanlah diri kita seperti Abram. Kita resah, kita gelisah, kita sedih, kita menangis ketika sesuatu terjadi di sekitar kehidupan kita. Dan diri kita dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk supaya kita juga menjadikan
setiap persoalan, setiap kesedihan, setiap tantangan itu kita selesaikan. Tapi harus ingat, ibu-ibu, kita harus tahu duduk persoalannya baru kita bisa menolong. Kalau kita tidak tahu persoalan, nggak tahu rentetan masalahnya, jangan coba-coba. Karena itu akan menjadi bom, menjadi bumerang dalam setiap kehidupan. Baik kita diam berarti bukan kita tidak tahu apa-apa. Seperti kata pepatah, diam adalah emas, itu menjadi lebih baik yang akan kita lanjutkan dalam kehidupan dan persekutuan kita. Jadikanlah cinta, kasih sayang yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Cinta dan kasih sayang itu jugalah yang akan menjadikan kita mampu untuk menolong dan menghadirkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita sama-sama sudah merenungkan, itu tetap menjadi bagian tersimpan dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa melanjutkan itu melalui totalitas hidup. Mari kita gumuli dan kita doakan supaya firman itu tetap mengiringi setiap langkah kehidupan kita, khususnya kita sebagai seorang perempuan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di sore yang indah ini Tuhan Yesus boleh mengasihi kami, boleh memberkati kami, boleh menjaga, melindungi dari aktivitas kami. Meskipun Tuhan Yesus kami masih berada di rumah saja, melakukan apapun dari rumah, menjadikan rumah adalah tempat untuk kami beraktivitas, yang pasti bahwa kami selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kami, walaupun kami mengerjakan semuanya dari rumah, tetapi kami tetap memberikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam persekutuan kaum perempuan di sore yang indah ini, kami juga bersyukur dan firman-Mu sudah mengingatkan dalam hidup dan persekutuan kami sebagai perempuan. Ajarkan kami Tuhan, kami memiliki hati seperti hati yang dimiliki Abram. Dan juga Abram memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tetapi dengan kerendahan hati Tuhan memilih Abram menjadi bapa segala orang yang percaya. Saat ini Tuhan memilih kita semua. Tuhan memilih kita dan menjadikan kita memiliki cinta, memiliki kasih. Cinta dan kasih yang menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita itu yang akan kita lanjutkan. Kita hadirkan baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika kami sebagai perempuan, mari Tuhan berkati kami sebagai perempuan, itu sebagai mama, sebagai istri. Tuhan juga sertai hikmat, kerendahan hati, supaya kami benar-benar menjadi perempuan yang tunduk dan takut akan Tuhan, menjadi istri yang bijaksana, menjadi mama yang dibanggakan dan terbaik
bagi anak-anak dalam keluarga. Mari berkati Tuhan Yesus, kehadiran kami boleh menjadi berkat, menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh bersedih hati, kami boleh menangis ketika kejahatan merajalela di sekitar hidup dan di sekitar pelayanan kami. Dan kehadiran kami ketika mau menjadi berkat dan menyelesaikan setiap persoalan, setiap tantangan, maka kami harus bijak. Bijak hati, harus tahu persoalan, harus tahu apa yang terjadi di dalamnya, supaya kami tidak salah kaprah Tuhan, supaya kami benar-benar hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami benar-benar boleh menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan kami di tengah-tengah Jemaat-Mu GPIB Horeb ya Tuhan. Mari berkati dalam setiap rumah tangga kami pribadi lepas pribadi, ketika kami hadir bersama dengan suami, keluarga, dan anak-anak. Jadikanlah rumah tangga kami menjadi berkat, jadikanlah rumah tangga kami menjadi contoh dan teladan. Dan kami juga menyadari bahwa di balik semua rumah tangga kami ada kelebihan dan ada kekurangan. Namun kami tahu bahwa ketika kami rendah hati, Tuhan boleh pakai kami. Dan ketika kami dipakai oleh dan dipanggil oleh Tuhan, kami benar-benar memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Berkati setiap pelkat, khususnya pelkat PKP, dari ketua, korsek, sekretaris, bendahara, semua yang terlibat di dalamnya. Berkati Tuhan setiap program kerja yang mereka akan tuangkan dan mereka lanjutkan dalam persekutuan. Mari Tuhan berkati hati yang bijaksana mereka boleh mengerjakan dengan program kerja yang juga akan mereka lanjutkan untuk pelayanan setahun ke depan. Semuanya kami percaya bahwa Tuhan boleh bercampur tangan dan semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapan anak-anak kami berkati ketika mereka akan melanjutkan sekolah mereka melalui media sosial, melalui online. Berkati kami sebagai orang tua dengan hati yang bijaksana boleh membimbing anak-anak kami. Berkati anak-anak kami dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak yang terbaik. Melalui pergaulan juga Tuhan boleh sertai dan berikan contoh melalui keluarga dan mereka menjadi berkat dalam pergaulan mereka bersama dengan orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan kami, inilah sukacita dan kebersamaan kami. Semuanya kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan ajarkanlah kami berdoa bersama-sama. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Kiranya persembahan ibu-ibu sekalian boleh menjadi berkat bagi sesama. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku.
Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau beri. Berkatilah persembahan kami yang juga berasal daripadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga namamu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan jadikanlah firman Tuhan penuntun dalam setiap langkah, perjuangan yang akan kita lanjutkan dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penghentaran dan penyertaan Roh Kudus, mengasihi, menaungi, melindungi kehidupan kita dalam persekutuan perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya.